Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Ya. Topan. Kali ini Bu Dewi akan melakukan coaching ya. Betul sekali. Kira-kira Bu Dewi sudah menyiapkan apa saja untuk rubrik penilaiannya Bu Dewi? Iya, untuk rubrik penilaian saya sudah membaca sih seperti apa untuk coaching pada siang hari ini. Gitu. Iya. Terus kemudian kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Jadi ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching siang hari ini. Yang pertama adalah mendengarkan penuh. Yang kedua adalah presence ya, kehadiran penuh juga. Yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira dalam bagian kompetensi itu mana secara spesifik yang akan diobservasi Bu? Sebenarnya dari ketiga itu penting semua sih ya. Cuman yang ingin saya tonjolkan, yang ingin saya eksplor penuh adalah yang mengajukan pertanyaan berbobot Pak Tosan. Pertanyaan berbobot, oke. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan Bu? Keinginan saya nantinya ketika saya melakukan coaching nanti, si coach bisa menemukan solusi dari sendiri ya? permasalahannya sendiri. Gitu Pak Tosan. Oke, mungkin bisa dimulai untuk kegiatan coachingnya. Ya, selamat siang Pak Idris. Selamat siang Bu Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah Pak Bu Dewi, ini cuacanya agak mendung gerimis itu, tapi tetap harus sehat ini. Oke. Ada yang mau diobrolin sih Pak? Oh iya, kebetulan saya bertemu Bu Dewi ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Saya mohon untuk Bu Dewi meluangkan waktunya sebentar ya. Ini begini Bu Dewi. Saya ada sedikit permasalahan ini Bu Dewi. Iya. Tentang praktek pembelajaran saya. Kemarin kan gini Bu Dewi, saya ada supervisi dari kepala sekolah langsung tuh. Dan saat supervisi tersebut hasilnya saya sedikit kecewa Bu Dewi. Kecewa dengan diri saya sendiri sih sebenarnya. Di mana saat pembelajaran itu sebenarnya saya sudah menyiapkan RPP, kemudian buku juga, model pembelajaran yang bagus, kemudian juga alat-alat yang menunjang. Akan tetapi di saat di kelas itu hanya ada satu permasalahan, yaitu LCD-nya nggak bisa saya gunakan Bu Dewi gitu. Jadinya ya itu dianggap dari kepala sekolah itu kurang maksimal, tidak menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT gitu. Terus dari kepala sekolah itu juga menyampaikan kenapa kok Pak Idris tidak menggunakan gadget gitu. Saya sih sebenarnya pengen sih menggunakan gadget, tapi saya punya alasan tersendiri gitu. Saya pernah menggunakan gadget itu, akan tetapi banyak siswa yang itu malahan menyalahgunakan. Saat teman-temannya itu sudah menggunakan gadget dengan baik, entah itu mencari referensi ataupun mengikuti pembelajaran dengan baik, ada 1-2 anak itu yang malah menggunakan gadget itu untuk permainan Bu Dewi. Ada sendiri gitu ya. Malah yang lebih parahnya itu menggunakan gadgetnya untuk main slot Bu Dewi, judi. Iya, anak zaman sekarang ya. Itu ada gimana ini nah kekhawatiran saya itu saat menggunakan gadget, anak menggunakan gadget itu disalahartikan, terlebih saya belum sampai ke materi yang di bagian implementasinya, prakteknya belum, masih bagian teori-teori. Jadinya kan kalau matematika ya Bu Dewi ya, untuk pemahaman teori kan harus pemahaman yang menyeluruh. Anak-anak itu harus memahaminya. Jadi saya sudah menggunakan model-model pembelajaran yang tutor sebaya, kemudian jigsaw juga itu agar anak-anak mampu untuk memahaminya. Akan tetapi itu masih dirasa kurang maksimal oleh kepala sekolah Bu Dewi. Jadi itu disitulah letak saya itu kurang maksimalnya gitu. Ya gimana ya, saat saya itu harus menyampaikan pembelajaran dengan baik dan juga inovatif, akan tetapi hanya gara-gara permasalahan itu tidak menggunakan media pembelajaran, di mana waktu itu LCD-nya mati dan saya tidak menggunakan HP untuk mencari alternatif gadget, menggunakan media yang lain, contohnya menggunakan gadget itu, hanya itu saja saya dinilai kurang kreatif dalam menjalankan pembelajaran gitu Bu Teh. Itu membuat resah pada hati saya itu gitu. Kalau Pak Idris sendiri pengennya seperti apa ya? Pengennya sih bisa sih menggunakan gadget, akan tetapi kan anak-anak juga harus konsekuen gitu Bu Dewi. Konsekuen dengan
ketika menggunakan HP mereka juga harus konsumen untuk tidak menggunakan sembarangan, untuk tidak menggunakannya itu menyalahkan artikan atau bisa mereka gunakan untuk permainan itu. Memang sih ada yang kasus slot permainan itu kan ada di materi matematika juga peluang itu kan ya. Akan tetapi itu kan juga salah artikan. Itu malah bisa menjadi judi Bu Dewi. Nah, jadinya kan serba salah juga. Memang si matematika mengajarkan tentang peluang, metode peluang-peluang itu untuk mendapatkan suatu peluang. Tapi kan itu tidak untuk permainan judi itu Bu Dewi. Dan itu pun kelas 10 belum sampai ke materi peluang. Belum ya? Belum, masih materi yang paling dasar tentang konsep-konsep dasar matematika itu. Jadinya saya agak kecewa juga kemarin itu. Terus ya gimana ya Bu Dewi ya, ini untuk memperbaiki citra saya juga sih otomatis kan, dan juga untuk memperbaiki kedepannya pembelajaran saya itu kira-kira harus bagaimana nih ya Bu Dewi ya? Ada inisiatif nggak kira-kira apa sih yang bisa dipikirkan oleh Pak Idris untuk menyelesaikan itu semua? Sebenarnya sih saya perlu itu sih konsekuensi anak itu. Bisa sih saya menggunakan HP, menggunakan gadget untuk pembelajaran, akan tetapi harus ada konsekuensi. Kira-kira untuk itu kalau keyakinan kelas itu bagaimana ya Bu Dewi ya? Kalau ketika kita memberikan konsekuensi sebenarnya boleh nggak sih Pak Idris ketika kita memberikan sanksi kepada anak? Paling tidak itu harus ada keyakinan kelas dulu. Nah, kesepakatan lah, kita buat kesepakatan target yang akan kita capai dengan pembelajaran menggunakan gadget itu apa sih, sehingga nanti timbul kesepakatan kelas dan itu diyakini kelas, sehingga menurut saya sih itu nantinya akan membuat siswa lebih fokus menggunakan gadgetnya dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu ya Bu Dewi ya. Nah, itu akan tetapi kira-kira ya Bu Dewi ya, itu dalam pembahasan matematika itu kan perlu hal yang itu saya masih ragunya itu anak-anak bisa memahami nggak ya untuk konsepnya itu. Kira-kira gimana ya Bu Dewi ya? Ketika Pak Idris menggunakan keyakinan kelas, apakah Pak Idris sudah menerapkan keyakinan kelas itu di kelasnya Pak Idris sendiri? Sebenarnya sudah Bu Dewi ya, sebenarnya sudah itu, akan tetapi kan yang namanya anak kadang mencuri-curi juga itu. Nah, mungkin kedepannya saya juga akan lebih meyakinkan lagi untuk membuat kesepakatan kelas lagi, dan juga nanti akan saya buat segitiga restitusi itu nantinya jika ada anak yang itu melanggar kesepakatan kelas itu. Nah, itu mungkin solusi yang itu ya Bu Dewi ya. Tapi ada satu keraguan lagi nih. Itu ketika anak menggunakan gadget untuk memahami suatu permasalahan itu, kadang saya masih kurang yakin apakah anak tersebut sudah langsung mampu untuk memahaminya, karena kan juga matematika perlu contoh ya Bu Dewi ya. Perlu contoh itu untuk mengajarkan konsep, perlu contoh soalnya seperti apa. Kadang juga gini lucunya itu, anak saya memberikan soal tipe yang A gini, kemudian nanti diubah sedikit saja soalnya sudah bingung lagi. Nah, di situ kan perlu soal-soal yang beragam ya. Nah, itu kira-kira misalkan saya gunakan permainan di gadget itu cocok nggak ya Bu Dewi ya? Kira-kira menurut Pak itu cocok nggak ya ketika menggunakan permainan itu? Anak-anak kan cenderung ketika mereka menggunakan internet yang mereka browsing, bukannya mereka kadang menggunakan Brainly ya? Ketika mereka menjawab pertanyaan dari Pak itu, mungkin soal-soalnya mereka browsing, udah Brainly aja, kan ini. Tapi bisa loh Bu Dewi, itu di salah satu platform, saya inget ini, di salah satu platform Quizzes itu ada timernya. Mungkin itu bisa untuk mengantisipasi agar anak-anak tersebut tidak buka Brainly itu, sehingga mampu mengerjakan dengan maksimal, karena kan terpaut dengan waktu, sehingga anak-anak sudah tidak ada kesempatan lagi untuk membuka Brainly dan nanti bisa mengerjakan dengan baik itu. Dan pastinya yang saya butuhkan dalam pembelajaran matematika itu khususnya yaitu prosesnya. Proses pengerjaannya dari soal, kemudian proses pengerjaannya bagaimana, dan hasil akhirnya itu. Nanti meskipun saya menggunakan gadget, tapi juga perlu itu
perlu prosesnya, orang-orangnya itu Bu Dewi itu. Biasanya kadang juga saya melakukan seperti itu di kelas yang lainnya sih, bukan dalam yang supervisi kemarin. Kesalahan saya kenapa kok nggak seperti itu ya, tapi ya karena kondisional juga ya Bu Dewi ya, jadi perlu saya perbaiki lagi. Dan kemungkinan nih saya juga perlu kolaborasi nih ya, gitu dengan ahli TIK juga, rekan sejawat yang sudah senior juga mungkin, dan juga rekan-rekan guru TIK untuk menggunakan aplikasi. Kan sekarang juga ada banyak aplikasi pembelajaran yang di HP itu saat membuka aplikasinya itu tidak bisa membuka tab yang lainnya itu. Itu mungkin bisa saya pelajari untuk mengikuti pembelajaran berikutnya itu. Iya. Kalau di matematika aplikasi apa aja yang kira-kira bisa? Kita tahu kan kalau di matematika itu ada rumus macam-macam ada nggak seperti yang di bahasa atau bahasa Inggris cuma kata-kata kan ya Pak Idris ya. Kira-kira di aplikasi apa saja yang bisa Pak Idris gunakan ketika ada permasalahan yang muncul seperti tadi itu? Untuk gini kan, saya kan permasalahan di proses pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, kalau aplikasi sih macam-macam ya Bu Dewi, itu di internet juga banyak. Tapi kemarin saya pernah belajar tentang aplikasi itu, tapi ini memang belum saya gunakan sih. Cuma masih dalam tahap pembelajaran itu saya pelajari terlebih dahulu. Nantinya coba saya gunakan ke kelas 10 yang notabene masih dalam tahap memantaskan diri ataupun adaptasi di SMA itu, lingkup SMA. Nanti saya coba menggunakan aplikasi tersebut, kira-kira cocok atau tidak, karena dalam aplikasi tersebut sudah terdapat fitur untuk mengupload soal, materi, dan juga saat anak tersebut membuka aplikasi tidak bisa membuka untuk aplikasi yang lainnya. Itu ada Bu Dewi, tapi belum berani. Itu keraguan saya di situ tumbuh karena saya perlu mematangkan konsepnya terlebih dahulu itu. Ya, semoga itu saat kedepannya itu saya mampu merancang kegiatan pembelajaran menggunakan fitur-fitur aplikasi tersebut, dan nantinya anak bisa ya sukalah paling tidak kan saat dimanapun anak tersebut itu kan pasti membuka HP, dan saya akan mencoba untuk menggunakan HP tersebut sebagai media pembelajarannya itu. Nah, berarti ketika kayak seperti tadi ya, LCD-nya ketika mati, ketika tidak bisa dioperasikan, itu kan juga punya solusi sendiri ya. Iya, sebenarnya sudah punya. Akan tetapi kan karena masih dalam tahap konsep, saya masih ragu untuk menggunakannya itu. Sehingga belum saya gunakan terlebih dahulu. Tapi ya, itu insya Allah kedepannya itu akan saya gunakan itu. Tapi juga kadang anak-anak itu gini Bu Dewi, anak tersebut itu dengan berbagai alasan nggak punya kuota atau apa gitu, itu mungkin juga perlu penyelesaian itu, karena kan anak-anak biasanya itu ada yang memiliki kuota yang banyak, ada yang nggak punya kuota, ada yang numpang wifi itu. Nah itu mungkin juga itu bisa menjadi kendala saat menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kira-kira gini Bu Dewi, misalnya ada salah satu anak itu yang berbagi untuk tethering itu, kira-kira bagus nggak ya itu ya? Menurut Pak Agus sendiri, ketika di sekolah mungkin wifi-nya kurang menyupport kegiatan semua aktivitas anak, apakah bisa anak berbagi tethering dengan temannya? Bisa sih, nggak masalah sih. Cuma kan kadang juga itu kalau keterusan juga nggak baik juga Bu Dewi ya. Mungkin saya akan komunikasikan dengan wali kelas juga dengan anak tersebut untuk penggunaan aplikasi yang harus menggunakan kuota, dan saya akan mencari solusi juga sih sebenarnya agar aplikasi tersebut saat bisa digunakan tanpa menggunakan kuota itu. Bisa juga hanya tetheringnya itu sebentar untuk mengirimkan materinya ataupun soalnya nanti bisa dikerjakan. Itu kemungkinan itu bisa sih untuk menjadi solusi dari anak-anak yang tidak memiliki kuota itu. Nah, itu bagus ya budaya ya. Dan itu sudah ada tindak lanjutnya sendiri kan? Sudah muncul idenya sendiri kan ya? Iya, yang pasti yang pertama itu anak-anak sudah mengikuti pembelajaran yang kekinian ya Bu Dewi ya, yang menurut zamannya itu kan sudah teknologi banget ya. Nah, tuh kemudian juga
nantinya itu juga berpihak pada anak juga yang nggak terlalu monoton lah. Saya mengerjakan di depan, kemudian mencontohkan di depan, menulis di depan papan tulis, sehingga anak-anak itu nantinya kan bisa dengan nyaman untuk belajar dengan cara apapun gitu ya. Terus juga sekiranya itu nanti anak-anak juga bisa lebih, yang pasti sedikit lah untuk mendongkrak anak mencintai matematika gitu. Ya pasti kan banyak kan anak-anak itu kurang suka dengan pembelajaran matematika itu. Ya itu semoga itu harapan saya itu kedepannya dengan rencana saya untuk membantu anak atau menggiatkan anak menggunakan gadget dengan hal-hal yang positif dan juga menjadikan anak itu suka untuk mengikuti pembelajaran. Semoga anak-anaknya itu juga itu sih asik dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu. Kira-kira kapan nih mau diterapkan? Wah, secepatnya pastinya itu. Secemerlang itu ya. Minggu depan. Minggu depan. Oke. Saya tunggu ya. Oke, siap. Ceritanya seperti apa, hebohnya. Semoga itu. Semoga mampu itu. Dan itu ya alhamdulillah sudah menjawab itu tadi. Menjawab ya, itu. ternyata bisa menemukan solusi sendiri ya Pak Idris ya. Dan ini akan saya tunjukkan kepada kepala sekolah bahwa saya mampu itu ternyata. Iya. Betul sekali. Dan saya pengen menunggu cerita dari Pak Idris ya. Bagaimana hebohnya kelas ketika Pak Idris menerapkan pembelajaran yang luar biasa tadi ya. Tunggu saja akan saya unggah di channel saya. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa di-subscribe Ibu Dewi ya. Siap. Oke. Oh iya, terima kasih Bu Dewi telah meluangkan waktunya. Saya sedikit terbantu. Ternyata sebenarnya itu kan saya juga masih ragu tadi, ternyata dengan ngobrol-ngobrol bang ini mampu menguatkan saya lagi untuk membantu menguatkan saya berani menggunakan gadget untuk kegiatan pembelajaran itu. Harusnya seperti itu ya, nggak masalah ya. Harus berani menerobos tantangan ya. Ketika panjenengan mampu mengaplikasikan kodrat zaman kepada peserta didik itu udah luar biasa sekali. Dan bener itu saya tunggu cerita menarik dari Pak Idris. Oke. Begitu ya Pak Idris. Siap. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Bu Dewi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama. Oke Bu Dewi, barusan Bu Dewi telah melakukan coaching kepada Pak Idris ya. Betul. Kira-kira apa yang sudah dilakukan selama coaching ini? Iya, tadi saya berusaha memberikan pertanyaan berbobot sih pada Pak Idris supaya Pak Idris bisa menemukan solusinya sendiri atas permasalahannya sendiri. Indikatornya pengembangannya tadi di pertanyaan berbobot. Iya, betul. Kemudian apakah ada hasil-hasil observasi berbasis data Bu Dewi? Iya, ada tadi banyak sekali yang disampaikan oleh Pak Idris tadi. Mungkin luar biasa sekali tadi. Iya. Kemudian ada rencana-rencana tindak lanjutnya, aksi nyatanya mungkin ada Ibu? Inginnya saya sih rencananya saya pengen memaksimalkan ke pertanyaan yang saya ajukan supaya lebih berbobot lagi, supaya kedepannya coaching yang saya lakukan lebih maksimal lagi. Begitu Pak Taufan. Kira-kira selain kompetensi tadi, apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Itu sih cuma pertanyaan berbobot tadi sih, yang lainnya sih aman sih. Masih aman ya. Benar. Yang penting dari Pak Idris sendiri sudah memberikan solusi sendiri ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu Dewi telah melakukan coaching kepada Pak Idris. Sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan, terima kasih Bu Dewi.